gula pas aranya beria di rumah Pak Nasobung omor mata norok merawat jenazah orang tuanya. Apa jawabannya? Dari Kenny kok ya Pak Oni Mondu tidak pernah diajarkan ilmu agama, dan celakanya ketika bapaknya masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan, kon adan anak tak bisa ada nantian teror apa di anak model seneka palas apalah orang tua di anak model seneka makan apa mondu makan apa ngaji, karena menyesal di kemudian hari itu tidak akan bisa mengulangi waktu yang telah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita terpilih, Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Syukur Alwi, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jazuli, dan juga segenap Dewan Guru dan pengasuh dari Madrasah Al-Madroiyah. Mudah-mudahan semua guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diselamatkan dan dibahagiakan hatinya, sehingga dan pula saran panjenengan bisa setiap saat mendapatkan barokah dari ilmu dan akhlak dari guru-guru kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, neka dan pula ngakui bahasa apa madura? Bulan apa bahasa? Masih ngocak madura tapi macelah. Bulannya kalau paling takok epakon bentang madura. Nah apa mata kok epakon bentang madura? Karena mulai dari kami bulan neka pemontuk sarang pak gula tepat ya enak orang silbur. Bulan neka montuk pertama pondok pesantren Darussalam asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Nah neka memaknai kitab ngakui bahasa silbur. Terakhir gula montuk pondok pesantren Wali Songo daerah Songgon Banyuwangi. Neka jeung asaraan korek benikun silbur tapi yang enak osing. Peleman dari montuk karena asal benda besar, orang benda besar neka kan mayoritas berkomunikasi menggunakan bahasa Madura. Sementara gula tak kental tetap Madura. Akhirnya banyak mengalami masalah. Salah satu contohnya, suatu saat gula kedatangan tamu. Nah dalam ajaran agama Islam, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, mereka lebih menghormati tamu. Karena gula teroleh barokah menghormati tamu, maka keeran sekali mereka pakai luar.
setelah dengan mereka orang gula pas moca mari silakan makan mas tepat tamunya orang Madura toto orang yang biasa Madura toto orang Madura saya tak ngerti bahasa jadi gula moca mari silakan makan mas nang orang mereka gula pas meker mereka nampak nyaman pada beri gula apa tasaran orang duit akhirnya tamu preman gula apanya karena malu bertanya sesat di jalan apanya gula tepat di kanca ustaz kan tergula bentor bahasa ustaz bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa loh kenapa kamu mau tanya bahasa Madura ya tadi saya kedatangan tamu kebetulan tamunya orang Madura tidak ngerti bahasa nah itu saya bingung mau nyuruh makan itu gimana ngomongnya oh gampang kamu kalau mau nyuruh orang makan pakai bahasa Madura tinggal bilang nyara adeer sampai anda bohongi saya kan gula tak kok eco-eco nama orang tak ngerti saya ini ustaz masa saya mau bohong karena memang syarat jadi ustaz syarat jadi kiai mereka tak oleh lecehkan men beda ustaz beda kiai lecehkan mereka ustaz tak bolos kiai tak kena karena tak oleh lecehkan bagaimana gula dari dalam ustaz tak ambil gula dari tengah tamu boleh tepat kanca untuk edarus sholat orang rabi puji nah biasanya orang rabi puji orang Jember nah kapan kan terbahasa kan termadura kan terjebak nah karena kebetulan beda tamoy kalau oleh barokan nama makan tamoy kedengaran sekali pak keluar boleh setelah kedengaran rata gula mas enak boleh betau gula mantuk lambe gula every oni parengen oni sarung guru naden gula beda setong kaidah yang berbunyi al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamal ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah umpama yang takkan termaca Al-Quran kekerjaan maca Al-Quran terwajar gempang pak istiqomah maca benare asal tak kental ditabit jadi kental asal tak lancar ditabit jadi lancar pada gula tak ngerti Madura tak paham bahasa Madura terlalu lancar tentang Madura tak ngerti ocol ngade tepat kele lopot beda saya metepak akhirnya setelah keulang rata gula niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak ke kancana gula nyara ada keterjir kancana gula ya. Oh, kamu sekarang kok pinter ngomong Madura karena oni bertemu itu gula terang-terang tentang Madura pasnya gula aja iya kak saya ini baru belajar bahasa Madura gimana Madura saya bagus atau tidak oh Maduranya kamu sudah bagus tapi ada sayangnya sedikit dan memang kenapa Maduranya kamu ini terlalu kasar loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus apa halusnya nyara adeer halusnya nyara adeer nyara beduk kelewangan dan gula kanca gula preman gula tak apanya boleh ke kanca gula saya ustaz malah tak dapat ditolak oleh keluarga gula kedatangan tamu agung tepat kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja Rabu sarang manyai sarang lora karena beda tamu agung kalau oleh bawa karena guru akhirat itu terang seistimewa mereka perlu wakaf setelah itu terang rata gula tiap ngamalaki ilmu anyar gula pas ngocak mator kiai nyara abu kiai konre pada kiai langsung macelah makanya terbencong aja berdua kamar jadi mon malam semangken gula pot telopot bentang Madura ada ucapan yang keliru ada perkataan yang kasar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kira-kira mau atau tidak memaafkan mereka pada beri benda sarang ketua panitia minta maaf berinsiden gula belum bebek kocak gula bebek takut mak bodoh insiden rompak saya gula rompak pas nomor rompak juga mohon gula saya rompak nyaman nih kayaknya gula rompak aja tak apa-apa alhamdulillah ya besar makan jadi aman
Ada pepatah mengatakan tak kenal maka wajib sampah pola kekurangan kasih sayang ajudan ya. Kalau kenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oni ngempian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak ngacena, ngajebe, pak ngamadule, embu ngacena. Nomor dan gula, pak gula Cina, embu gula Cina, teti gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena Cina orisinil, malam semangken, beda seperti ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula sarang ajunan sedeje. Beda seoding apa bidena? Beda seoding apa bidena? Urusan merepat, urusan matang, merepat gula sipit, pedi, kendi, kini. Tapi merepat ajunan sedeje neka masya Allah. Dan gula berlebar tenggen dinradin. Tapi di dalam Islam itu tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Semuanya sama-sama Islam. Al-Muslim ahul Muslim. Daripada orang Islam mereka perepan. Napa boleh dan gula sarang ajunan mereka akan camat. Oni ngempian ke camat. Calon mate tak ngabes semua saya mode bisa mate kade mate tak ngabes sake saya bebas bisa mate kade orang mon konsum omor pendem ekokulen Rabu malaikat pun karnakir memberikan berbagai macam pertanyaan mulai dari marwabuka man nabiyuka sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanka sera perepana yang jawabannya adalah al-muslim ahul muslim. Daripada orang Islam mereka perepan makana gula TTT apapun perbedaan paham dan golongan kita, apapun perbedaan partai politik kita, siapapun pilihan kepala daerah kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Partai politik boleh beda, pilihan kepala daerah boleh beda, tapi persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam wajib hukumnya untuk kita jaga bersama-sama. Karena kalau umat Islam saling mencaci maki, saling menghina, saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, ada satu sosok manusia yang mulia yang bersedih melihat umatnya selalu bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika nyabena beliau pendepa ekelungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Wi Cintai. Saya nama coba. Saya nama coba. Boleh mau tak coba Islam pinjaman ya, cepat kemudian. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agama Katolik, Embu Gula asalna agama Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Mohon tepuk tangan mereka saya ikhlas. Masa sepon saya tepuk tangan. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, Pak Gula mereka berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam Al-Quran berdasarkan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan.
Jadi yang menjadi orang Islam mereka cek ngasar cek nanggung mampu pemantep karena cuma semangkin mereka banyak orang Islam Islam KTP dalam Islam KTP mereka tapi orang Islam oni saya namanya abajel wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangkin lemare belum tentu 1 kali abajel belum tentu sekalian abajel maka nama corona tak lekas preman man corona kita preman umikna corona datang omikron karena umat Islam menurut anda abajel padahal semua sudah hafal ayatnya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh istiqomah menjaga ibadahnya kepada Allah, dijaga sholat 5 waktunya, dijaga kedekatannya dengan Allah, Allah jamin ada 2 hal. Yang pertama, alladzi at'amahum min ju'. Umpama semangken kemudian di masalah kesulitan ekonomi beda apa sokung banyak apa sewani maneser dia umpama beda sendi ujian orang beda apa sokung banyak apa sewani ada sampai urusan apa umpama ampian ekonomi nasr orang nabunya mencari solusi sudah tidak ketemu alam model apa mereka pun tak nemu model solusi maka satu-satunya solusi yang paling baik adalah perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, bangun kedekatan diri kita dengan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Sering empian meler otak dunia tanda apa jeng ekonomi sosial sekebeda sosial tanda apa jeng makanya apapun sosial. Yang kedua wa amanahu Islam tapi ini karena soal bisa nyawa wa amanahu siapa yang saat ini punya kekhawatiran di dalam hatinya ada orang-orang yang merencanakan kezaliman terhadap dirinya, merencanakan kejatuhan terhadap dirinya, ada orang yang zalim jahat terhadap dirinya, maka satu-satunya solusi yang paling baik perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, bangun kedekatannya dengan Allah, barokah memperbaiki sholatnya, ditanamkan rasa aman dan tenang di dalam hatinya, dicabut semua ketakutan yang ada di dalam hatinya. Nah, almarhum Pak Gula Neka setelah beliau berusaha untuk menjalankan semua ajaran agama Islam, maka beliau sungguh-sungguh napa saya laki sarang kiai, napa saya laki sarang para ustaz, Neka berusaha untuk menjalankan termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya nama coba. Saya nama coba. Saya cocok tepat abdu kena-mana orang Islam. Karena zaman semakin mereka banyak orang Islam menundi anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret pas kosan beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Mereka beda setahun pisah. Pak nama dua di anak laki beri nama Cong Eni, beri nama siapa? Cong Eni. Mereka Pak Embu Tamekem umpama si Cong Eni mereka oleh rahmat dari Allah, oleh taufik hidayah dari Allah, begitu dewasa Cong Eni mereka waktu dikiai cel sarang madrasah al-madroiyah mengisi pengajian haflatul imtihan pas kelompok ngocak kepada yang terhormat al-mukarram Kiai Haji Cong Eni silakan memberikan tausiah akan tak cocok jadi ngas teteh ceben seroben abdi nama ke anak karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Gula sarang almarhum Pak Gula nama Muhammad Nasrullah
Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, saat melaratan dan gula minimal nyare otangan depan. Nah, ini kamu nak gula biasa nanti otak. Jangan sampai pegelet aja banyak otak. Kayak ngempian banyak otak nggak bisa bunga biar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini dan gula sarang ajunan kalong kolong mereka tujuan saya paling utama berdua. Yang pertama adalah dalam rangka haflatul imtihan, bergembira merayakan kelulusan putra putri kita yang mana telah berjuang sekian waktu menempuh ilmunya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di madrasah ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya, ilmu yang bisa mengantarkan dirinya dan kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Yang kedua, tujuan dan gula sarang ajunan Rabu kenangan Kak Dintoneka adalah dalam rangka bunga lebur bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Nah, mereka ijtihadnya ulama zaman rambut karena bujuk-bujuk dan gula sarang ajunan mayoritas mereka orang sepak ke agama tak oni ngaji, tak oni dalil, maka ulama zaman nambah mereka berusaha memasukkan nilai-nilai keagamaan di tengah kebudayaan. Setong contoh, Rasulullah mereka akan bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira, siapa sebunga menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Mon orang alim, oni kedalil, oni kebapak bulan Ramadan, tak saya bunga, mereka apa? Napon bunga, bahkan rindu terok lekas depan bulan Ramadan. Makanya begitu masuk bulan Rajab, para awliya, para ulama, orang yang ngerti, mereka aduka, saya pikir tapi insya Allah pun hafal. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Jadi doa mereka wujud bentuk kerinduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan oleh para sahabat dan para ulama sampai kepada kita, ingin mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta ingin disampaikan umurnya terlalu lekas depan bulan puasa. Nah, mereka diberi orang seroning, mon orang awam, mereka kan repot emakon bunga ke Ramadan. Sering Ramadan mereka berjena orang oleh ada pas oleh ada. Berjena orang oleh ngenom, pelka oleh ngenom, mon Ramadan tak oleh ngenom. Pas emakon bunga mereka bunga ada remah. Maka ulama zaman lambut berijtihad, dilakukan berbagai macam tradisi yang diteruskan sampai sekarang. Salah satunya telah dilaksanakan oleh madrasah al-madrohiyah, atau bayi pawai, atau bayi drumben, atau bayi solawatan. Tujuannya apa? Sofaja anak-anak dan budak sarang ajunan, termasuk orang sekolah, mereka bunga menyambut bulan Ramadan. Nah, tujuan saya paling utama adalah dalam rangka haflatul imtihan. Nah, apa harus dirayakan kelulusan anak-anak yang ngaji mereka, anak-anak saya ngaji madrasah, anak-anak saya mondok, mereka kenapa kok harus dirayakan haflatul imtihan? Karena zaman semakin mereka tantangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin lama semakin berat. Semakin mulai banyak kelompok-kelompok radikal yang mana kelompok radikal ini senang menyalahkan setiap ibadah amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Salah satu contohnya pernah ngedin napanten, beda orang sengoda
mon molotan neka bid'ah pernah ngeding nabanten tahlilan neka bid'ah pernah ngeding nabanten mi'ratan neka bid'ah pernah ngeding nabanten intihanan neka bid'ah pernah ngeding nabanten majen semoni suarana ketondu kabri neka mon umpaman ketondu gula preman neka masa gula bentana ketibi. Nah, kisah tentang masalah kelompok-kelompok radikal yang ahlul bid'ah neka yang senang membid'ah-bid'ahkan ibadah amalia orang lain saungkuna neka telah diramalkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya masyarakat neka menjadi tentram, menjadi aman, maka salah satu caranya adalah mendidik anak-anak kita pendidikan agama yang tepat supaya anak-anak kita paham dan tidak keliru jalan di dalam melangkah ke depannya dalam rangka beragama dan beribadah kepada Allah. Nah, peristiwa pertama kali kelompok radikal mereka terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekadima setelah peristiwa Fathul Makkah, orang-orang kafir Quraisy mereka pun banyak saya masuk Islam, termasuk tokoh-tokohnya seperti Abu Sufyan ini sudah masuk Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad memenangkan sebuah peperangan, mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Nah, kemudian terjadi pembagian rampasan perang. Nah, anehnya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang sejak awal memeluk agama Islam, mereka oleh bagian seperti. Sementara orang-orang yang diburu masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, mereka oleh bagiannya banyak. Oleh unta 200 ekor, oleh sapi 200, oleh mie 200. Akhirnya beda setahun orang Asmana bin Huwaisir. Mereka beda kitab Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Mereka baca ngadep ke Rasulullah, protes ke Rasulullah. I'dilu ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, celakalah engkau wahai bin Huwaisir, karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu mengalahkan diriku dalam hal keadilan. Karena apa yang aku lakukan saat ini bukan berdasarkan keinginanku, tapi apa yang aku lakukan berdasarkan atas perintah Allah. Mereka akan berdalillah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah berkata-kata bukan berdasarkan hawa nafsu keinginannya sendiri, tapi Rasulullah berkata-kata berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada dirinya. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, orang ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Nanti akan datang suatu zaman di mana muncul sekelompok orang modelnya seperti ini. Dia hafal Al-Quran, oning ke Al-Quran, hafal ke Al-Quran, tapi Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Al-Quran hanya masuk sampai ke dalam kerongkongannya. Artinya apa? Oning ke Al-Quran, bisa baca Al-Quran, hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak paham dengan isinya Al-Quran. Nabi Huwaisir mereka dalam kitab Syarah Muslim digambarkan fisiknya cetak kabupaten, jadi kepalanya itu gundul, delitannya kabede celana, jengguna berlajeng, ngangkui celana setengah sokok, celana cingkrang. Bener apa sombong semakin banyak apa semangi. Nah, ini diramalkan 1400 tahun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya peristiwa ini terjadi diawali pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Pada tahun 40 Hijriah, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Saya Abdurrahman ibnu Muljam mereka diceritakan di dalam sebuah kitab. Abdurrahman bin Muljam adalah seseorang yang qiyamul lail, qaimul lail,
So'imun nahar hafidul Quran. Mon malam ke abjad malam, mon aben abasa, setiap siangnya dihabiskan waktunya dengan puasa. Dan Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang hafal Al-Quran. Kenapa kok membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena dikatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah kafir. Apa mak kafir? Jadi ciri-ciri orang radikal mereka senang mengkafirkan orang lain. Coba bayangkan, Sayyidina Ali mereka termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang memeluk agama Islam. Sepupu mulia dari Nabi Muhammad SAW, menantu dari Nabi Muhammad SAW, orang yang dipercaya oleh Rasulullah ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, menggantikan tempat tidurnya beliau. Dengan teganya dikatakan Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang kafir. Kenapa kok dikatakan kafir? Karena Ali bin Abi Thalib mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Hasil musyawarah mereka beri produknya Allah. Hasil musyawarah bukan produknya Rasulullah, tapi hasil musyawarah adalah produk bikinan manusia biasa. Sehingga siapapun yang mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah, maka dia telah kafir, dan setiap kafir halal darahnya untuk ditumpahkan. Mereka bahaya ngapunten. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Kelompok-kelompok takfiri, salah satunya Abdurrahman bin Muljam, sepakat beda telok orang saya patekna. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As. Rencana pembunuhan pada waktu abjad Sabu. Jadi edelema masing-masing para sahabat mereka bejena keluar dari belema mangkat ke masjid abjad Sabu mereka PTN. Sayyidina Ali keluar dari belema mangkat ke masjid mereka cocok PTN. Nah, Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan mereka tak jelasaki apa mata keluar ke masjid abjad Sabu. Tetapi di dalam riwayat kedua orang ini tidak keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat jamaah subuh sehingga selamat batal PTN. Jadi ternyata dia tak abjad ke masjid mereka bisa selamat. Kecil terus lagi mereka contoh. Dan itu diteruskan sampai sekarang. Kenapa kok ini saya ingin terus sampaikan? Karena denggula teror para orang sepuh mereka, orang-orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke madrasah al-madroiyah, jangan sampai pendidikan agama ini mandek stop sampai di sini. Setelah anak-anak kita ini lulus, lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masukkan ke madrasah yang lebih tinggi, antarkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren supaya anak-anak kita mereka ngaji oning ke ilmu agama, tidak mudah untuk disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya semakin kan banyak orang yang ngocak bid'ah oning ngekian bid'ah mereka apa? Bid'ah mereka sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi setiap yang tidak dikerjakan oleh Nabi mereka bid'ah, arti harfiahnya. Nah, kalau hanya dipukul rata, makna bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka hampir semua ibadah yang kita lakukan zaman semakin mereka tidak ada pada zaman Nabi. Contohnya Al-Quran yang paling gampang. Kalau bid'ah ini dikatakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan pada zaman Nabi, maka siapapun hari ini yang membaca Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang telah mengerjakan bid'ah. Sementara Rasulullah bersabda, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat berada di dalam neraka. Mak bisa baca Al-Quran zaman semakin bisa masuk kategori bid'ah. Zaman Rasulullah Al-Quran yang aku semakin mereka sombong. Para sahabat mereka membaca Al-Quran berdasarkan hafalan dan ingatan. Kalaupun ditulis di kulit hewan, ditulis di pelepah pohon. Yang keluar apa tengah ngaji dan gula ya kan.
Tapi majalah ke dan gula-gula repot atau redung karena gula pernah yonceng pengajian bab hol naneka bodoh setong jamaah duk nondu jangan gula neka duk nondu pola engak kamate karena kan bab hol tapi sama ebos-ebos bidang gula masalah neka becah jangan gula pola neka engak kamate pas molar maka nasarongnya becah setelah yang teliti saya cabut setong bapak nawalnya ke asile molar jadi bukan mereka rangkok yang macelah sarang angan kan mereka tak kau kayak pas aja itu terus namambu Al-Quran pada zaman sahabat mereka hanya ditulis di pelepah pohon kurma ditulis di kulit-kulit binatang. Kapan Al-Quran ini menjadi sebuah mushaf? Mereka diawali pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW ngomong, terjadi dua kelompok kaum pemberontak, yaitu kelompok Nabi palsu dan kelompok umat Islam yang menolak untuk membayar zakat karena merasa bahwa zakat itu hanya wajib ketika Rasulullah masih hidup. Maka terjadilah peperangan antara umat Islam dengan kelompok Nabi palsu. Saya dimau beda tompol oleh sahabat penghafal Al-Quran yang syahid wafat di dalam pertempuran melawan Nabi palsu. Maka ketika banyak sahabat penghafal Al-Quran mereka sobung omong Sayyidina Umar bin Khattab ngadep ke Abu Bakar As-Siddiq, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, demi Allah kalau Al-Quran ini tidak segera kita susun, tidak kita buat mushafnya, saya khawatir Al-Quran ini akan hilang karena banyak para penghafal Al-Quran yang syahid di dalam pertempuran melawan Nabi palsu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan, hai Umar, demi Allah, membukukan Al-Quran, perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, wahai Abu Bakar, demi Allah, umpama Rasulullah masih hidup zaman sekarang, maka beliau akan mengizinkan apa yang akan kita lakukan. Akhirnya mulai dibentuk tim penyusun Al-Quran berdasarkan hafalan para sahabat, diketuai oleh Zaid bin Sabit, dibukukan dimulai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat tahun 13 Hijriah, dilanjutkan Umar bin Khattab wafat tahun 13 Hijriah, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran mereka selesai rampung dijadikan menjadi sebuah mushaf. Nah, Al-Quran pertama yang ditulis oleh para sahabat mereka diberi nama Mushaf Utsmani karena selesai pada zaman Khalifah Utsman. Al-Quran saya tulis para sahabat, Al-Quran pertama sampai semakin mereka ibadah ada di Turki di Museum Topkapi. Mudah-mudahan Kapi oleh rezeki saya bisa mangkat ke Turki ngabes Quran saya tulis sama para sahabat. Nah, Al-Quran zaman Khalifah Utsman bin Affan mereka tak pada saat Al-Quran ampian. Maka benar, mon Al-Quran zaman Khalifah Utsman bin Affan mereka sobung nukroh, sobung titik. Jadi huruf ba, ta, mereka sobung titik. Nah, mon semakin kan ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, jim ha ho sobung titik, sod dot tidak ada titiknya, to dot tidak ada titiknya, ro zai tidak ada titiknya. Nah terus macam ada lemah mau sobung titiknya. Kan kaki kan orang Arab. Nah orang Arab kan bisa baca tulisan Arab walaupun tidak ada titiknya. Nah, ketika Islam berkembang, Khalifah Utsman bin Affan wafat tahun 35 Hijriah, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah, dilanjutkan zaman dinasti
Umayyah, dilanjutkan zaman dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, Kesultanan Abbasiyah tahun 90-an Hijriah, ada seorang ulama namanya Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah yang menciptakan titik nuktah di dalam setiap huruf Arab. Ba ada titiknya, ta ada titiknya, ta ada titiknya. Kenapa kok diciptakan titik-titik di dalam huruf Arab? Karena umat Islam pada zaman Khalifah Abbasiyah ini sudah berkembang sampai ke dataran Eropa, sudah berkembang sampai ke dataran Cina, bahkan menurut riwayat sudah berkembang masuk ke Nusantara, sehingga orang-orang di luar bangsa Arab kerepotan membaca Al-Quran, kerepotan membaca huruf-huruf Arab yang tidak ada titik-titiknya. Kalau sesuatu yang dikerjakan pada zaman Nabi itu tidak ada disebut bid'ah, maka titik-titik yang ada di dalam huruf Arab itu tidak ada pada zaman Nabi, maka titik-titik yang ada di dalam huruf Arab itu semuanya bid'ah. Siapa yang baca Al-Quran zaman sekarang, ba ada titiknya, ta ada titiknya, ta ada titiknya, itu tidak ada pada zaman Nabi, maka dia adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat masuk ke neraka. Celaka apa nggak celaka? Mereka pemahaman yang aneh. Bahaya apa nggak bahaya? Nah ini kalau dibiarkan terus menerus, generasi anak-anak kita, generasi cucu kita akan dimasuki paham-paham yang keliru modern seperti ini. Apakah sampai di sini? Belum. Setelah Abdul Aswad Ad-Du'ali, mereka baru nyampe di titik, tapi huruf Arab mereka sombong syakalnya, tidak ada harokatnya, sombong harokatnya, tidak ada syakalnya. Jadi empiar membaca fathah dibaca a, kasroh dibaca i, dhammah dibaca u. Makanya kan empiar nambah mengkini kali aja nih, mau semakin mau sombong. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u, mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammah mu, matamu. Mama celak mata ketondu. Nah, kapan adanya huruf, kapan adanya harokat mereka? Tahun 180-an ada seorang ulama namanya Imam Abdul Ahmad Al-Farahidi melihat umat Islam semakin lama semakin berkembang, kesulitan membaca tulisan Arab. Saya mau bisa baca kitab kundul, mereka sombong harokat. Nah saya tak mau mereka kan tak bisa baca kitab kundul, maka dibuatlah syakal, dibuatlah harokat untuk memudahkan umat Islam di dalam membaca Al-Quran. Kalau harokat, kalau syakal ini tidak ada pada zaman Nabi, berarti harokat ini adalah bid'ah. Nah kalau tidak ada pada zaman Nabi disebut bid'ah, maka setiap yang mengerjakan bid'ah sesat dan masuk ke neraka. Berarti saya baca Al-Quran cuman semakin mereka bid'ah. Bahaya atau tak bahaya pemahaman mereka? Bahaya atau tak bahaya? Kalau saya mau coba pushab, bungkusnya ada yang kuning merah, apa boleh semakin baca Al-Quran lewat handphone. Al-Quran beda HP, mereka lebih boleh mereka karena zaman Nabi sombong. Maka dibutuhkan pemahaman agama yang tidak keliru supaya anak-anak kita tidak tersesat dan masukkan anak-anak kita ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren yang gurunya sangat keilmuannya jelas supaya tidak tersesat antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka pertama saya terus bahas. Jadi ngestete empian jeleng enteng di anak di foto pengaji ke madrasah saya tepat, ke pesantren saya tepat, supaya tidak kesusupan aliran-aliran radikal, tidak kesusupan paham-paham radikal yang akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dua, setelah anaknya anaknya mengajikan,
konvoinya dimondokkan, konvoinya dikajikan, maka syarat yang kedua harus didukung dan ditunjang oleh orang tua yang punya niat dan semangat yang tinggi dalam rangka supaya anaknya menjadi alim tentang ilmu agama, supaya tafaqahu fiddin, memahami tentang ilmu agama. Jadi yang mendidik anak lestarena SD, lulus dari SD, ceetanya cong hing empian been mon buka nafas sekolah umum, mon etanya mayoritas akan menjawab sekolah umum. Apa Pak Gula neka seorang mantan Katolik, embu Gula seorang mantan Katolik, ma bisa nanti anak dan Gula tak alim minimal di sekolah oni urusan agama. Karena Pak Gula neka mewajibkan putranya, mewajibkan putrinya hukumnya fardu ain, wajib anak-anaknya harus masuk ke dalam pendidikan pondok-pondok pesantren. Maka iu Gula, bayu Gula, pemontuk sekolah kecil. Gula, pemontuk darus sholat. Mulai dari kecil ditanamkan pendidikan agama sehingga ketika dewasa tak alim minimal ini sekolah ngerti urusan ilmu agama. Masa yang kalah di keluarga dan Gula. Pak Gula neka iyo, ibu Gula neka iyo, Gula neka anak ayo bisa ngaji, anak ayo di sekolah oni urusan agama. Lempian Pak embuna Islam, bujuk-bujukna Islam, petong-tongonan Islam kabri, pas tak bisa ngaji, tak tahu bus gede Gula. Maka orang tua ini wajib hukumnya untuk mendorong anaknya masuk ke pondok pesantren. Umpama masuk ke pondok anak tak pernah sekarang yang orang tua cuma semakin mereka senang gampang kalah ke anak mereka. Anak waktu tak pernah nangis, pambuna seret molek. Lebih baik kita melihat anak kita nangis sekarang, lebih baik kita melihat anak kita menangis karena dia belajar di pondok pesantren daripada 20 tahun, 30 tahun ke depan empian sebagai orang tua menangis karena anaknya tidak mengerti tentang urusan ilmu agama, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Rasulnya, berjalan yang sombong omor, anaknya tak bisa baca Al-Quran, waktunya orang tuanya meninggal, anaknya tidak bisa merawat jenazahnya, waktunya orang tuanya meninggal masuk ke liang lahat, anaknya tidak bisa membacakan azan untuk kedua orang tuanya. Maka ayo, ini butuh peran semangat yang tinggi dari orang tua untuk supaya anaknya mulai dari kecil ditanamkan pendidikan agama. Gula pernah esor baja di kancah sarjana S2 panas ngomor bejena mandiin tak rokok mandiin, bejena ngapani tak rokok ngapani, bejena apa je tak rokok apa je. Gula pas apanya beria di rumah Pak nasobung omor mata rokok merawat jenazah orang tuanya. Apa jawabannya? Dari Kenny Korea Pak Oni Mondu tidak pernah diajarkan ilmu agama, dan celakanya ketika bapaknya masuk ke liang lahat, masuk ke kebun, kon azan, anaknya tak bisa ada. Nah impian teror akan di anak model seneka. Panas apalah orang tua di anak model seneka. Maka apa mondu, maka apa ngaji. Karena menyesal di kemudian hari itu tidak akan bisa mengulangi waktu yang telah berlalu. Nomor 2, orang tua setelah punya tekad yang kuat untuk menanamkan anaknya ke pendidikan agama, diantarkan ke madrasah, diantarkan ke pondok pesantren. Nomor 2, jaga dirinya, jangan sampai mengirimkan rezeki yang haram kepada anaknya. Jangan sampai yang uang atau oben dari hasil rezeki yang haram, oleh moco oreng, oleh nipu oreng, oleh abdul barang haram, oleh membuat himse, oleh yang pokoknya yang haram, mereka cebel. Karena kenapa? Berapa banyak
duplek mata jadi apa? Moduk dari pagi sampai malam ditanamkan pendidikan agama, dekat dengan alim ulama, sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga, ilmu agama setiap hari didapatkan, tapi preman tak jadi apa? Salah satu faktornya adalah karena orang tuanya memberikan rizki yang haram, masuk makanan yang haram ke dalam tubuhnya, jadi darah, depak ke otak, semua hafal ayatnya, nasiyatin, kadibatin, khotiatin. Otaknya diisi dengan barang yang haram, akhirnya kerjaannya cuma dua, montan lecek atau salah. Jadi bodo orang senengan lecek, bodo orang montan atau salah tak nyaman. Coba cek apa yang dia makan, pasti yang dimakan adalah barang yang haram, sehingga otaknya salbut, isinya adalah bohong dan salah. Lebih baik kalian walaupun rezekinya susah, doa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya diberikan rezeki yang barokah sehingga bisa mengirimkan anaknya dengan uang yang halal. Insya Allah tahu sangat betul membodoh orang tua anak-anak yang mondok, rezekinya tidak akan dibuat susah oleh Allah. Kalaupun seandainya tangguh pesek, minimal bejena ngirim anak-anaknya lewat tangan gempang. Borong kuat mereka. Yang otang melarat tanpa tempat, nyari otangan melarat tanpa tempat. Di anak pas tempat berjenang yang tanduk pesek, coba dia nyari otangan, mereka yang gempang sarang Allah, gempang oleh otangan, gempang nyerahin otangan, otang cek terlepain nyerahin, otang tak nyerahin dia. Mereka saya nomor dua, jadi semangatnya harus tinggi. Rizki yang dikirimkan harus rizki yang halal. Nomor telok, orang tua punya kewajiban untuk mendoakan anaknya. Setiap habis sholat bacakan Al-Fatihah untuk anaknya. Berapa banyak orang tua yang kehidupannya sulit, orang tua yang kehidupannya susah, orang tua yang ekonominya susah, orang tua dalam kelompok golongan orang yang miskin, tapi anaknya menjadi orang yang hebat, anaknya menjadi seorang pejabat, anaknya menjadi seorang alim ulama, anaknya menjadi seorang tokoh nasional, karena barokah orang tua yang hatinya bersih, yang setiap malam mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi yang jelas malas mendoakan anaknya. Santrinya sudah, orang tuanya sudah, sekarang gurunya. Oleh Nabi, Bula pernah enak ke Buna Kiai Maimun Zubair. Almarhum Kiai Maimun Zubair mereka pernah adebu, siapapun yang berkhidmat kepada agama, menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi guru ngaji, menjadi tokoh agama, menjadi pengurus di NU, menjadi takmir masjid, menjadi orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada agama, maka wajib hukumnya di kelakuan ini. Wajib hukumnya punya pekerjaan. Kenapa? Supaya tadi niatan roh tidak punya niatan mengharapkan imbal balik dari perjuangan agamanya. Bukan bagaimana kita mendapatkan kehidupan dari perjuangan agama kita, tapi bagaimana kita bisa menghidupi agama yang kita cintai. Maka wajib hukumnya punya hati yang ikhlas. Nah, mereka gula cerita mata seni surono yang tegang mulai gula. Jadi gula cerita abab masalah ikhlas. Mereka pernah terjadi pada Abdul Gula TV sekitar 3 tahun saya ke Bongkor. Gula pernah diuji bab masalah ikhlas. Eonjen pengajian molotan, setong bisa. Mangkata molotan, pun mangkata kedua, untuk gula mereka pas moca. Bentang-akan decong, gula aja enten bu kan gula mangkata molotan, deki ada molotan. Mereka ikhlas kapan ikhlas nabaten. Tak ikhlas makan ke pengajian yang ngakam dan tak ikhlas mestinya kan makan ke pengajian kalau baru karena molot kan senekan udah makan perokakan. Nah di tengah perjalanan HP bunyi ya kita saran juga
setelah yang ternyata bodoh kiai sepo kancana almarhum Pak Gula nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, nasrullah aku hina dia bukan yang cerita kisah neka yang sejen neka yang dia tetap lancong engkau yang cerita yang semangken engkau ya ngeser pengajian dengan lain jadi detik mon bukan ngeser kade cek tohon sampai engkau dia datang jadi bulan mereka tak oleh tohon sampai kiai Rabu bulan mereka aduh bulan mereka mau acara paling amin sejam pun amin nah mereka bakon tak oleh ambu tapi karena kiai saya bakon kan sami awal kok nah kiai depan bulan ke lokasi pengajian pong ke sarang panitia atau biong kol malam kol sangat malam kiai kita Rabu kalau sekolah malam kita Rabu kiai ini kabur Rabu pol 11 malam buda ekodium pun mulai pocet apa mau pocet alkum jadi nangka kita ngakan kira apa Rabu deka alkum nah kiai tak lakas Rabu begitu pol 11 malam kiai Rabu mereka langsung asyokor alhamdulillah apa asyokor marena kok ngakan ongkuan karena kiai pon Rabu gula toron kiai ongke nah setelah kiai ongke panitia Rabu gula ngoreng ustaz ada kade gula pas ngocak buat ampon kiai sepok ibadah podium ki abu debu gula saya ngode neka kan tak pantas cangkol langon ada kade neka kan syukur adab dikel kon ngedi ngaki buda guna kiai terus pareng kiai ada butoron ada arang sarang nah prediksi dan gula karena betul kon malam can dan gula kiai mereka paling 15 menit ambu maca doa pas orang ngakan nah ternyata gula keliru prediksi pol 11 sampai pol 1 dulu toron itu nyaman abu tebu gula masuk angin bebe cerita itu tak ngakan setelah masuk ke topol setok malam kiai maca doa gula amin neka sampai karena berlapar lagi kiai toron mampet apa guna alhamdulillah mon setia kok ngakan ampu kiai polestare abu tebu setelah kiai toron panitia getah boleh pas ngato ngereng kiai ada gula pon bunga neka dan gula ada apapun ngereng kiai ada ternyata di luar prediksi kiai pas jawab empon gula neka pon kuah tak biasa ada malam rambutnya tak nyaman jadi gula langsung pamit kleman doi nah karena kiai pamit kleman kan gula saya mode tak nyaman bergunakan kan akhirnya gula bawa pamit kleman niat akan pengajian jadi guru nah tapi dasar setan jadi setan mereka kalau mau menggoda bab keikhlasan mereka sombong anggungan gak ada berhentinya jadi apa mereka pas akal pas ngocak hinalah tak makannya pengajian tak apa dan preman yang boleh berkat untuk akan berkat bayi ikhlas apa tak ikhlas tak ikhlas jadi pengajian ngaruh berkat nah setelah gula salaman di panitia abus panitia mereka masuk tanda-tanda pergerakan gula husnudon mas husnudon gula oh pola pertama gula ngesain pengajian panitia pun mau ke berkat ke motor caan gula mangkat gula ke motor di tengah perjalanan panitia telepon gula tak kerja karena mulai dari lambat setiap pengajian panitia mereka mengemok sebelum pengajian pondok akadima kemau semakin sebelum saya telepon gula jadi gula mangkat TV nyari alamat TV depan TV nah kalau biasa saya telepon nah biasa kalau setara pengajian sopung panitia telepon apa mas sopung karena lama ya marlona jadi kiai apa nyomot sama temen sama sapi mereka langsung gak telepon angkat di gula assalamualaikum waalaikumsalam satorana abdina kiai berbeda apa kalau kata aguna cek cewek kiai
Nah masa gula pas mau cangki detek gula abadi kan produs gula. Jadi gula ngocak di kelpon tak apa. Akhirnya gula peleman, depak ke tongkok ada gula karena tamu pon lapar, gula lekas ke meja makan. Begitu depak meja makan, kodung makanan yang buka bidang gula, pon pada sobu, logor pon. Gula tanya ke bu gula, bu, nak sombong nek kata orang ya cari beun gula sama makan tanda jangan ngakanai pengajian daripada mubadir beuti ke depan ke bingkok akhirnya beda ceritana iya marena pengajian molotan rehan kol 2 malam apa nak masih bibi aku minta bibi karena alkum. Nah akhirnya mulai dari kejadian mereka gula mereka takok untuk tidak ikhlas di dalam setiap pengajian. Jadi saben gula makan pengajian diniatkan di dalam hati, nek ajak sampai ngarep ke makanan. Jangan sampai mengharapkan diberi makanan. Jadi alhamdulillah gula sebelum mangkat pengakan kade. Nah tapi alhamdulillah dia pakai minta ibu ngakan boleh ya bang. Jadi bukan ngakan, makanya gula lempok. Kalau sebut ngakan. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita ingin menjadi seseorang yang ikhlas di dalam perjuangan agama, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, bersihkan hati kita, niatkan pengabdian kita tulus kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita abdikan, apa yang kita perjuangkan mendapatkan balasan dari Allah. Coba bayangkan para guru, para ustadz mengajarkan ngaji kepada para santrinya. Pak Oni alih batasa akhirnya jadi Oni. Pak Oni carana bejeng akhirnya jadi Oni. Pak Oni carana maca Al-Quran akhirnya jadi Oni. Ustadz sombong omor, kiai sombong omor, santrena Oni, sampun santrena maca Al-Quran, nekat tenjerana pahalanya akan depak ke gurunya. Setiap santrinya sholat, maka pahalanya akan nyampai kepada gurunya. Bahkan ketika santrinya punya murid diajarkan lagi, pahalanya tetap sampai kepada gurunya. Ini nomor 3, yaitu gurunya. Paling terakhir, ya. Agama ini akan hidup kalau ada pengorbanan dari umatnya. Jadi empian mereka sebagai orang tua, sebagai guru itu harus sama-sama berkorban. Guru ikhlas mengajarkan ilmu kepada santrinya, orang tua ikhlas memberikan rezeki untuk kebaikan anak-anaknya. Nah dan gula apanya? Aneka SPP pon lunas napa ki belum eboje. Pon lunas napa ki belum eboje. Sombong SPP, wah alhamdulillah. Pangarapkan dia sombong SPP nih kan. Berarti ustaz apa gaji nih kan? Jadi wah luar biasa ustaz gaji. Pas ngakan apa ustaz nih kan? Jadi cuma semakin mereka mau anak naro karena kalau orang tua kan kami 1,5 juta. Saya tanya, mana kalau kami 1,5 juta? Empok mau kebaya anak belum beli ya keluar empok. Sana bojo ngaji. Pas tempat bojo SPP nata bojo. Guru napa bojo, kan guru nama mereka. Jadi impian, alhamdulillah madrasah al-madrasah sombong SPP, guru na sombong gajina, impian jadi orang tua pangarep. Artinya setong cerita pas marekon preman dulu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mereka endik setong anak laki, anak namanya endik setong anak laki, anak mereka keteparan anak saya kudu yang bodoh belajar ilmu agama tak lekas nyantol mengaji gurunya mengajarkan maca surat Al-Fatihah. Mereka ngajarin maca surat Al-Fatihah setelah 7 tahun guru bisa maca Al-Fatihah. Kemudian bayang lagi, mereka bukunya yang apa? Gendengnya yang apa mereka? 7 tahun diajari surat Al-Fatihah baru bisa. Nah, setelah 7 tahun preman mator ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
gula pun lestari ngaji, gula semakin pun bisa baca Al-Fatihah. Alhamdulillah cong, itu mana kok epanggil ajudannya kon ngatraki unta sebernama Mira. Unta yang merah mereka cuman semakin kalau kena 4 miliar oning biar 4 miliar kalau anakku dia waduh dikasih 7 setong 4 miliar every petok disuruh antarkan ke gurunya anaknya Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena mengucapkan terima kasih bunga Umar bin Abdul Aziz dan di anak tak bisa baca Al-Fatihah petong tahun ngaji guru bisa baca Al-Fatihah bunga moca kesoon eber kineka unta saya ke 4 miliar petong ekor. Umpama terjadi semakin empian di anak pengaji petong tahun bisa baca Al-Fatihah paling jaya naik di kiri kemudian iya ya Pak Ejo masa anak petong tahun waktu guru bisa baca Al-Fatihah. Tapi Umar bin Abdul Aziz mengantarkan 7 ekor unta diberikan kepada gurunya. Ketika sampai kepada gurunya apa jawaban gurunya? Bawa pulang unta mereka kayak berpeleman pembeli apa? Karena 7 ekor unta ini dibandingkan dengan 1 ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah tidak ada nilainya 7 ekor unta ini. Jangankan 7 ekor unta, bahkan dunia dan seisinya, alam semesta yang ada di muka bumi ini, semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada nilainya dibandingkan dengan 1 ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, mereka cuma ngambil orang tua nanggape memberikan ucapan terima kasih kepada gurunya. Gurunya zuhud, gurunya takut menerima barang-barang yang membuat hatinya jadi kotor, ditolak urusan duniawi mereka. Cuma semakin terbeli orang tua banyak sepak kafe, cuma semakin banyak oknum kiai, banyak oknum ustaz, mereka terlalu semak urusan duniawi. Akhirnya keilmuannya, kealimannya digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya dan golongannya. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini, baik orang tuanya, anak-anaknya, semua guru yang hadir malam hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri ikhlas belajar, semangat mengabdi kepada orang tua dan gurunya. Orang tua ikhlas di dalam mengeluarkan rezeki supaya anaknya menjadi anak yang alim, anak yang solih dan solihah, ikhlas mendoakan anak-anaknya, dan para guru ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya supaya ilmu yang didapat oleh para santri menjadi ilmu yang manfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya dan gula nyokon surat Al-Fatihah terus. Pertama, mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan madrasah Al-Madroiyah menjadi madrasah yang diridhoi oleh Allah. Semua pendahulu yang sudah wafat, yang dulu menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk terbangunnya madrasah ini mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah. Semua yang terlibat di madrasah ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semua anak didik yang dididik di madrasah ini menjadi anak-anak yang ilmunya manfaat, anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah. Yang saat ini diuji dengan sakit, baik dirinya maupun keluarganya, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan. Yang diuji dengan kesulitan ekonomi, yang diuji dengan hutang, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan barokah, hutang-hutangnya segera lunas, dan mudah-mudahan semua yang punya anak, anaknya soleh dan solihah. Dan kita doakan pemerintahan kita,
mudah-mudahan pemerintahan Bondowoso, TNI dan Polri semuanya dilindungi oleh Allah sehingga bisa menjalankan amanahnya untuk mengabdi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ujian virus COVID ini, ujian virus corona segera diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia maupun di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Al-Fatihah yang terakhir, bila nyoon ikhlasnya membaca surat Al-Fatihah saat ini, dan gula dalam perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krojok. Jadi pesantren Insan Kamil mereka belum berdiri. Insya Allah kalau tidak bulan Syawal, bulan Muharram mereka peletakan batu pertamanya. Saya mohon keikhlasan pembacaan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah pembacaan surat Al-Fatihah dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa segera mencetak generasi yang mensiarkan agama Allah, mensiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mensiarkan paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Informasi terakhir, Deki Engkian Sleman dari pengajian malam semakin saya di handphone muka aplikasi YouTube. Nah, pengajian malam semakin mereka akan diupload di YouTube. Nama channelnya Ustadz OCH. Jadi nama channelnya Ustadz OCH. Tolong di subscribe videonya, di subscribe channelnya, ditonton videonya, karena setiap menonton video itu sama dengan ikut menyumbang pembangunan pondok pesantren Insan Kamil, karena semua hasil yang didapat dari YouTube digunakan untuk pembangunan pondok pesantren Insan Kamil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para kiai, para guru, para ulama, para dewan asatid, dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Apabila saya mungkin kurang akhlaknya kurang baik, sukul adab, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kecepot gula mira, salah lokotnya on sawara, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi